Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya lor ya. Berjumpa kembali bersama Bejo TKI Malaysia, channelnya Anak Rantau Malaysia. Pada kesempatan hari ini ya lor ya, ada secelumit cerita. Sebab saya ini kan dibilang TikToker juga bukan, YouTuber juga bukan. Sebab kalau buat konten itu tak bagus lah, cuma ambil video lepas itu diupload, tak pandai mengedit video. Tetapi di belakangan hari ini banyak hujatan masuk ya lur. Hujatan, cacian, makian itu kadang membuat saya resah. Sebab saya jarang sekali mendapat cacian orang sih ya lur. Ini kok di sosmed orang itu belum meneliti dulu apa isi video yang saya sampaikan dan saya upload. Dari video-video kebanyakan saya di TikTok itu kan banyak. Itu tanpa dia melihat dulu dari video-video sebelum yang saya upload dan yang kesini saya upload itu mungkin belum mereka lihat semua. Tapi dengan begitu mudahnya mencaci, memaki, menghina, memperolok. Bahkan ada banyak yang bilang kalau saya ini penjilat, pengkhianat, tidak punya nasionalisme. Udahlah di situ aja, di Malaysia aja, nggak usah balik ke Indonesia. Itulah yang kadang membuat saya resah. Kadang juga kalau mau buat konten pun jadi malas. Sebab saya ketika saya menceritakan kondisi, keadaan, keseharian, kenyamanan di kawasan tempat saya bekerja sini, di kawasan Batu Pahat, Malaysia ini kan memang begitu adanya, dan saya bercerita tidak pernah menambahkan, mengurangi suasana tempat saya bekerja. Kalau saya bilang nyaman ya nyaman. Kalau saya tidak nyaman di Malaysia ini kan, mungkin saya tidak bertahan sampai puluhan tahun ya. Datang lagi masuk Malaysia, balik Indonesia cuti, datang lagi. Mungkin tidak tahan lama kalau misalkan di tempat kerja itu tidak nyaman, tidak aman, banyak gangguan kan. Begitu juga Anda semua. Misalkan Anda semua itu bekerja di tempat kerja Anda tidak nyaman, paling Anda pun tidak tahan kerja di situ kan, ingin pindah cari haluan. Tapi memang kondisinya seperti itu kenyataannya, mau diapain lagi. Terus untuk yang para penghujat, saya ini tidak pernah membanding-bandingkan, tidak pernah membandingkan antara Indonesia dan Malaysia, tidak. Sebab saya buat konten ini kan saya di Malaysia, saya menceritakan kondisi beginilah keadaan di Malaysia, supaya buat gambaran teman-teman, sedulur-sedulurku yang ingin kerja di Malaysia, oh begini toh keadaannya, oh begini, begitu juga teman-teman di Malaysia kan, oh orang Indonesia begini tanggapannya para tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, gitu lur maksud saya. Dan untuk mempererat keakraban antara Indonesia dan Malaysia, sebab saya melihat di media sosial itu kan terlalu banyak pro dan kontra, dan saling mengejek, saling menghujat, itu ngeri pokoknya kan. Tahu sendirilah netizen itu kalau berkomentar itu seenak hati aja, sebab kadang mereka pakai akun fake, bukan akun sebenar. Dan untuk para konten kreator yang menggunakan akun sebenar ini kan jadi kadang meresahkan. Bukannya takut, tidak takut, kenapa takut juga kan, kita sama-sama manusia. Bukan takut, tapi kan meresahkan. Kalau dibilang takut kok takut, orang seperti saya ini kan dari puluhan tahun sudah hidup di perantauan, di negara orang yang jauh dari saudara, sanak famili. Adanya pun kawan-kawan pun kenal di perantauan juga kan, macam itu. Jadi bukan merasa takut, tapi merasa meresahkan saja. Terlebih lagi jika dibilang pengkhianat, penjilat, Masya Allah, segitu gampangnya kan melemparkan kata-kata sedemikian rupa. Padahal kita di negara orang itu kan benar-benar mencari rezeki, menceritakan keadaan dan kondisi.
Bahkan ada yang bilang juga, kalau kerja aja mas, nggak usah buat konten-konten yang aneh-aneh. Pikirku gini ya lor, kalau ketika kita itu tidak suka dengan konten seseorang, itu bagi saya lebih baik diam. Kalau saya melihat suatu konten yang lewat baik di YouTube maupun TikTok, kalau saya tidak suka saya skip, saya lewatin saja kan, daripada saya komen yang macam-macam menyakitkan hati seseorang yang punya konten, dan sebab kita tidak tahu apa sebenarnya isi konten tersebut, cuma kita lihat sekilas terus berkomentar berdasarkan penafsiran kita, kan tidak adil. Itu namanya kan tidak adil buat sang kreator tersebut, tidak sangat adil ya lur. Banyak sekali saya lihat pun youtuber yang berada di Malaysia ini yang terkena hujatan tuh banyak sekali. Padahal mereka pun apa ya, kalau bagi saya mereka membuat konten itu wajarlah, mungkin secara pengetahuan mereka. Intinya yang saya mau sampaikan, jika ingin berkomentar dan seseorang konten kreator itu ingin berubah, Anda bisa merubahnya secara perlahan, secara halus dengan komentar Anda yang baik dan bijak. Karena komentar yang baik dan bijak itu mampu ditelaah, mampu diterima, dan mampu apa ya, untuk merubah seseorang itu. Tapi ketika Anda berkomentar seenak jidat Anda sendiri, itu bukan malah akan merubah, tapi semakin akan dibenci juga pada konten kreator tersebut. Dan mungkin sebagian konten kreator itu akan menjadi-jadi ya lur. Intinya menjadi-jadi ya, kalau dia pun orangnya beringas, emosional, dia akan semakin menantang Anda. Tapi bukan saya bukan tipe seorang seperti itu. Jika saya membalas sedemikian rupa pun, saya tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang suka mencaci Hamun itu. Saya sama juga seperti mereka kan. Tapi apapun yang menjadi masukan dari para netizen, para komentar yang masuk di dalam kolom komentar, saya terima dengan lapang dada. Kalau kemarin saya bilang satu rumpun, sekarang saya tidak pernah bilang satu rumpun, karena saya tidak mau menyakiti hati seseorang, baik teman-teman saya orang Malaysia dan teman-teman saya orang Indonesia. Jika ada sesuatu yang tidak suka, silakan sampaikan dengan secara baik. Saya tidak akan tidak akan menggunakan sesuatu yang tidak Anda sukai, dan saya siap merubahnya kan begitu. Jadi sesuatu itu bisa dirundingkan dengan kepala dingin. Terlebih lagi kalau kita bisa ketemu langsung, bisa duduk sambil ngopi, bercanda, dikasih arahan, nasihat dengan baik gitu ya lor. Bukan mencaci Hamun terus sampai masuk ke media sosial pribadi, DM langsung, itu sangat tidak etis. Anda mend-DM saya dengan akun fake dan mengatakan kata-kata yang kotor, mencaci maki saya tidak akan merespon Anda, sebab tidak ada gunanya. Lagipun saya merespon Anda itu sama juga aku seperti Anda juga kan. Lebih baik saya diamkan, dan paling-paling cuma saya blokir gitu aja kan. Soalnya saya males jenis melayani sesuatu hal yang bersifat kebencian, bersifat hasut. Itu saya memang tidak suka sama sekali, sebab saya suka bersaudara, berkawan, dan semakin banyak teman, semakin banyak kawan, itu banyak rezeki kan. Contohnya tadi ya lur, semalam ada orang tempatan datang ke rumah sewa saya, menawarkan kerjasama mengerjakan kebunnya secara kongsi, sebab benih nanas pun sudah datang dan dia pun sibuk, sudah mendapatkan baby yang kedua, jadi tidak ada masa untuk mengerjakan. Dia memohon untuk saya kerjakan lah. Saya tawarkan dua, satu saya tolong kerja, cikgu itu bagi upah, atau yang kedua kalau memang suruh saya kongsi itu beliau modal dengan uang, apapun yang saya minta dia siap bagi, saya siap dengan tenaga, tapi dengan janji, dengan syarat harus dipenuhi janjinya. Soalnya saya dulu pernah ketika berkongsi mau minta racun, minta baju apa semua,
agak susah mau mengeluarkan duit kan. Jadi yang ini saya janji kalau oke, insya Allah saya oke. Tapi kalau tak oke, saya tak mau. Sebab nanti saya akan rugi tenaga kan. Lebih baik saya ngopah dapat duit daripada kongsi yang nantinya di kemudian hari susah untuk keluarkan modal. Tapi beliau bilang oke, insya Allah oke. Ini sudah mulai berjalan. Dan alhamdulillah tempatnya pun bersih. Sudah dibersihkan dan tidak perlu saya membersihkan lagi, cuma mau ngeracun lebih kurang sajalah. Dan benihnya pun sudah ada di tempat, dan tempatnya alhamdulillah senang soalnya ada jalan masuk ya lur. Jadi dikerjakan lebih kurang gitu aja, nanti pun cepat beres tanamnya. Itulah kalau rezeki kita akan kemana kan. Dan kalau orang itu ramah baik dengan siapapun, insya Allah rezeki akan menghampiri Anda. Jadi hilangkan sifat kebencian Anda, mari jalin kedamaian, bersatu padu dalam ukhuwah Islamiyah. Sebab jika seseorang Islam yang baik itu, dia tidak akan menyakiti saudara Islamnya dengan mulut dan semua anggota tubuhnya. Itu kata Rasulullah. Jika Anda memang seorang muslim yang baik, tentunya Anda akan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasul anjurkan. Demikian dulu konten yang tidak genah. Jangan lupa untuk menyokong terus, like, komen, dan subscribe ya lur, supaya dapat receh juga lah buat tambah-tambah beli susu anak saya. Anak saya soalnya yang nomor 2 masih kecil, masih 9 bulan. Saya tinggal kesini lagi kan mencari rezeki. Ya apapun berapapun saya syukuri. Gitu aja dulu ya lur. Salam cinta damai dan salam sejahtera. Salam seduluran selawase.